Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saskia Farid Hilabi. Saya dari kelas 4E, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjabarkan tentang unsur intrinsik atau analisis unsur intrinsik dari cerita pendek yang dialihwahanakan menjadi sebuah naskah drama. Cerita pendek yang saya ambil, cerita pendek berjudul Penyair yang Jatuh Cinta pada Telepon Genggamnya karya Agus Nur. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah, seperti yang kita ketahui, menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Menulis juga merupakan keterampilan atau tindakan menuangkan ide-ide atau gagasan ke dalam sebuah tulisan. Sedangkan alih wahana, menurut Sapardi Djoko Damono, adalah mengubah suatu bentuk karya sastra ke bentuk karya sastra yang lainnya, seperti puisi ke dalam musikalisasi puisi, atau yang akan kita bahas kali ini, cerita pendek ke dalam naskah drama. Cerita pendek sendiri mempunyai arti adalah sebuah jenis prosa yang bersifat fiktif, memiliki panjang tidak lebih dari 10.000 kata, dan juga memiliki konflik-konflik yang penyelesaiannya dalam satu waktu. Sedangkan naskah drama adalah sebuah teks yang berisikan dialog dengan gambaran-gambaran tokoh atau karakter di dalamnya, berfungsi sebagai naskah sastra untuk dipentaskan atau untuk dibaca. Selanjutnya, rumusan masalah yang membuat saya mengangkat judul ini adalah yang pertama, bagaimana sih identitas pengarang dari cerpen Penyair yang Jatuh Cinta pada Telepon Genggamnya atau Agus Nur ini. Yang kedua, apa teori yang menjelaskan tentang alih wahana, cerita pendek, dan juga naskah drama. Yang ketiga, apa saja unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam naskah yang telah saya buat. Tujuan penelitiannya yang pertama, menjelaskan atau memberitahu atau menjabarkan identitas pengarang atau identitas Agus Nur kepada halayak umum. Yang kedua, menjelaskan teori alih wahana, cerita pendek, dan juga naskah drama. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam naskah drama tersebut. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah identitas pengarang. Agus Nur lahir di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juni 1968. Saat ini Agus Nur menginjak usia 51 tahun. Agus Nur merupakan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, Agus telah berkecimpung di dunia sastra dengan menulis karya-karya puisi atau prosa. Dia merupakan penulis naskah dengan program sentilan Metro TV yang diadopsi dari naskah monolognya Matinya Sang Kritikus yang sebelumnya telah dipentaskan di sejumlah kota Butet, Kertarajasa. Bersama Ayu Utami, ia menulis naskah Sidang Susila untuk merefleksikan atau mengkritik rancangan undang-undang anti pornografi. Selain menulis prosa, ia juga menulis cerpen. Karya cerpennya dimuat di beberapa koran lokal atau koran yang ada di Indonesia. Juga dibukukan seperti yang kita ketahui. Karya-karyanya antara lain adalah Cerita Buat Para Kekasih dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah teori alih wahana. Alih wahana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peralihan suatu karya sastra atau seni seperti karya sastra ke film dan sebagainya. Sedangkan alih wahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke kesenian yang lainnya. Karya sastra tidak hanya bisa diterjemahkan, yakni bisa dialihkan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya, tetapi juga dialihwahanakan, yaitu diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Menurut Sapardi Djoko Damono, tahun 2005 halaman 106-107 menyatakan bahwa karya sastra juga bisa digubah menjadi nyanyian atau lukisan. Di Indonesia, kita mengenal istilah musikalisasi puisi, yaitu usaha untuk mengubah puisi menjadi musik. Kegiatan semacam itu sudah sejak lama terjadi di Indonesia, baik yang menyangkut lagu populer ataupun klasik. Sapardi Djoko Damono juga menyatakan penyaduran karya sastra ke bentuk sastra yang lainnya dengan sumber puisi menjadi prosa atau sebaliknya, dan selanjutnya tanpa mengadakan perubahan atas beberapa unsurnya. Misalkan, pada musikalisasi puisi kita tidak boleh mengubah lirik, juga pada naskah drama atau naskah-naskah yang kita bikin dari cerita pendek, benang merahnya kita ambil dan kita kembangkan. Yang kedua ada landasan teori cerita pendek. Pengertian cerita pendek adalah suatu jenis karya sastra prosa bersifat fiktif yang menggambarkan atau menceritakan suatu kisah oleh suatu tokoh secara ringkas. Ciri-ciri cerita pendek ada beberapa. Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang ketiga, bersifat fiktif.
Yang keempat, hanya mempunyai satu alur saja. Yang kelima, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh, bentuk tulisan yang singkat, tidak lebih panjang dari novel. Yang kedelapan, penokohan dan dalam cerita pendek sangat sederhana. Kesembilan, mengangkat beberapa peristiwa dalam hidup. Dan yang terakhir, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam, sehingga si pembaca ikut merasakan dari cerita pendek tersebut. Sedangkan struktur cerita pendek, yang pertama ada abstrak atau gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan, bersifat opsional. Yang kedua ada orientasi, berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga ada komplikasi, yaitu urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya dilihat dari struktur ini. Yang keempat, evaluasi, konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks, serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi, pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh di dalam cerpen. Dan yang keenam, koda atau nilai-nilai yang dapat diterima atau diambil oleh pembaca. Unsur-unsur cerita pendek, yang pertama ada tema, yang kedua alur atau plot, yang ketiga setting, yang keempat tokoh atau penokohan, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam ada amanat. Lalu selanjutnya landasan teori dari naskah drama. Pengertian naskah drama adalah sebuah teks yang berisikan dialog dari gambaran-gambaran tokoh di dalamnya, berfungsi sebagai naskah sastra yang dibaca atau diperankan. Unsur-unsur naskah drama yang pertama ada tema, karakter, alur, latar, sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Jenis-jenis drama ada yang pertama tragedi, yang kedua komedi, yang ketiga tragikomedi, yang keempat opera, yang kelima melodrama, yang keenam farce, yang ketujuh tablo, yang kedelapan sendra tari. Selanjutnya masuk ke hasil analisis unsur intrinsik naskah drama yang telah saya buat. Yang pertama tema. Naskah drama yang saya buat berjudul sama dengan judul cerpennya, yaitu Penyair yang Jatuh Cinta pada Telepon Genggamnya. Temanya yaitu kerja keras. Karakternya yang pertama ada Tarjo, penyair gagal, sifatnya yaitu percaya diri dan penyayang, pekerja keras. Dibuktikan dengan dialog. Tarjo tersenyum bangga. Memang terlahir tampan, ibu pasti bangga anaknya semakin dewasa. Pacarku pasti tergila-gila, teman-teman pasti tidak menyangka. Yang kedua ada Surti. Karakternya sifat yang manja menjadikan beban tersendiri untuk Tarjo, perfeksionis, matre, dan keras kepala. Yang ketiga ada penjaga konter, sifatnya baik dan iseng. Alurnya adalah naskah drama ini menggunakan alur maju dengan tahapan awal, konflik, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Dibuktikan dengan tidak adanya flashback di dalam naskah drama tersebut atau tidak adanya kilas balik di dalam naskah drama tersebut. Alur yang di dalam naskah drama ini adalah alur maju karena ceritanya beruntut dari cerita satu ke cerita yang lain, tidak ada pengulangan atau pemunduran cerita. Latarnya yang pertama ada kamar indekos Tarjo, yang kedua ada warung kopi janda, yang ketiga ada konter elektronik, yang keempat ada kedai, dan yang kelima ada taman I Love Karawang. Latar waktu, yang pertama dini hari, yang kedua menjelang pagi, yang ketiga malam hari, dan latar suasana haru, tegang, romantis, dan juga bahagia. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kenapa? Karena sudut pandang ini menggunakan pronomina dia, dan si pengarang mengetahui segala kegiatan tokoh-tokoh yang ada, bukan cuma sebagai pengamat dari satu tokoh. Misalnya ketika sudut pandang dia yang menceritakan tentang Tarjo, pengarang tahu apa yang dilakukan Surti ketika kita menceritakan tentang Tarjo, begitupun sebaliknya. Lalu ada amanat. Amanat dari naskah drama ini adalah jangan pernah menganggap remeh seseorang berlebihan jika ia memiliki kekurangan di masa kini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita akan besar atau tumbuh di masa depan. Bisa saja ketika nanti besar atau kita sudah dewasa, kita membutuhkan orang yang selama ini kita anggap remeh. Kita nggak pernah tahu takdir Tuhan seperti apa, kita nggak pernah tahu nasib kita dan nasib manusia yang lainnya seperti apa. Bekerja keras, percaya pada proses, percaya pada hasil, berserah diri. Yang penting niat. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.